Bab 2069, Anak Muda, mari bicara tentang kehidupan. 1. Raungan Shen Yanxiao akhirnya membuat anggota pasukan merah menyala menjauh. Mereka segera mundur dari meja panjang dan keluar dari jangkauan serangan Bian. Sepanjang proses itu, Sang Undead Lord menopang dagunya dengan satu tangan dan memperhatikan tindakan Shen Yanxiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shen Yanxiao akhirnya mengerti bahwa penguasa mayat hidup benar-benar ingin dia melawan Bian. Jika dia tidak bertindak, dia akan benar-benar membiarkan anggota pasukan merah api mati di tangan Bian. Bahkan dia bukanlah lawan Bian, apalagi para remaja dari pasukan merah menyala. Shen Yanxiao tidak sanggup menyaksikan bocah nakalnya dicabik-cabik oleh Bian di depan hidungnya. Yan Di, hati-hati. Mingye tiba-tiba berdiri. Melihat Shen Yanxiao dan Bian saling berhadapan, pori-pori di sekujur tubuhnya menegang karena gugup. Bian dengan panik menerkam Shen Yanxiao. Shen Yanxiao segera melompat dari meja dan anak panah di tangannya melesat ke arah mata Bian bagai kilat. Busur dan anak panah kayu yang kasar tak mampu melukai Bian yang berkulit kasar dan tebal itu. Anak panah itu hanya bisa membuatnya marah lagi dan lagi. Saat ia melompat menjauh, ia harus menjaga perhatian Bian tetap tertuju padanya. Jika perhatian Bian teralihkan kepada anggota pasukan merah menyala, bahkan Zhanye, anggota terkuat di pasukan itu, tak akan mampu menghindari satu serangan pun dari Bian. Hanya kematian yang menanti mereka begitu Bian menyerang mereka. Dalam situasi seperti itu, gerakannya sangat terbatas. Perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Bian dan Shen Yanxiao juga menekan Shen Yanxiao hingga ia tak bisa bernapas. Ia hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk terus menghindar dan mundur, terus-menerus menarik perhatian Bian dengan busur di tangannya. Setiap serangan Bian sangat dahsyat. Hampir semua meja dan kursi di ruang perjamuan hancur berkeping-keping oleh cakar tajam Bian, bahkan dindingnya pun runtuh akibat hantaman Bian. Pasukan merah menyala menatap Shen Yanxiao dengan gugup. Bukannya mereka tidak mau bertindak, tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di depan Bian. Jika mereka bergegas maju, mereka hanya akan mengganggu momentum Shen Yanxiao dan menyeretnya jatuh. Mereka hanya bisa berdiri di samping dan melihat tanpa daya saat bos mereka terus bertarung dengan Bian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat ini, kebencian terhadap Undead Lord muncul di hati setiap anggota Flaming Red Squad. Mereka tidak mengerti mengapa penguasa mayat hidup menyerang mereka di pesta padahal merekalah yang diundang, lalu memaksa bos mereka bertarung sampai mati dengan binatang buas demi menyelamatkan mereka. Kebaikan Shen Yanxiao dalam memberi mereka kesempatan hidup baru akhirnya mengalahkan rasa kagum mereka terhadap penguasa mayat hidup. Mereka diam-diam mengepalkan tangan, berharap mereka tidak memenangkan kompetisi ini. Kalau mereka tahu hasilnya akan seperti ini, mereka lebih baik kalah. Serangan Bian begitu kuat sehingga Shen Yanxiao tidak berani membiarkannya mendekatinya. Satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah kecepatan dan kelincahannya. Namun, ia tahu situasi ini tidak akan berlangsung lama. Daya tahan adalah kelemahan terbesar seorang mayat hidup. Meskipun kemampuan pemulihan mereka kuat, ia tak punya kesempatan untuk bernapas dalam menghadapi serangan Bian yang terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, Shen Yanxiao jelas merasakan kekuatan fisiknya menurun drastis, kecepatannya pun menurun, dan jarak antara dirinya dan Bian pun semakin dekat. Dengan kecepatan Shen Yanxiao berkurang, Bian langsung memaksanya ke sudut. Bab 2070, Anak Muda, mari bicara tentang kehidupan. 2. Tidak, ketika Mingye melihat Shen Yanxiao berada dalam situasi putus asa, saraf yang ia coba tahan akhirnya runtuh. Ia tiba-tiba bangkit dan ingin bergegas ke Shen Yanxiao. Sang penguasa mayat hidup tiba-tiba bertindak dan melemparkan Mingye dengan serangan telapak tangan. Siapa yang berani ikut campur? Tatapan dingin penguasa mayat hidup menyapu semua orang di aula. Pasukan merah berapi, yang siap menerkam Bian dan bertarung sampai mati demi menyelamatkan Shen Yanxiao, berdiri kaku di tempat. Tekanan dari Undead Lord membuat mereka bahkan tidak dapat menggerakkan jari mereka. Kehar mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa penguasa mayat hidup ingin Shen Yanxiao mati. Dialah yang menemukan Shen Yanxiao. Dialah yang menyadari bakat Shen Yanxiao dan merekomendasikannya ke Akademi de Advire. Bisa dibilang Kehar berperan dalam perkembangan Shen Yanxiao. Dia selalu ingin mendorong gadis ini, yang sangat disukainya, ke posisi yang lebih baik agar ajarannya dapat disebarkan ke lebih banyak mayat hidup.
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hasil rekomendasi Shen Yanxiao kepada Tuan Mayat Hidup akan seperti ini. Shen Yanxiao menahan napas dan menatap Bian. Tao Ti gelisah dan siap untuk keluar kapan saja. Haruskah dia mengungkapkan identitasnya atau mengambil risiko? Kepala Shen Yanxiao berputar cepat dalam waktu yang sangat singkat. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya. Apakah hanya untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kata-kata Shen Yanxiao bergema di aula yang sunyi. Napas berat Bian bagaikan potongan besi solder yang menghantam tanah. Namun, sebuah adegan aneh terjadi. Bian, yang siap mencabik-cabik Shen Yanxiao, tiba-tiba menghentikan cakarnya. Meskipun matanya yang merah masih tampak liar, ada jejak perlawanan. Segala sesuatu memiliki jiwa. Siapa yang bisa menilai benar dan salah? Merampas nyawa orang lain tanpa izin adalah dosa. Shen Yanxiao berusaha keras menahan ekspresinya dan mempertahankan penampilan yang tenang. Gerakan Bian menjadi sedikit kaku, dan posturnya yang maju tiba-tiba berubah. Ia duduk di lantai dan menatap wajah kecil Shen Yanxiao dengan mata merah. Itu dosa. Suara berat tiba-tiba keluar dari mulut Bian. Pembuluh darah di matanya perlahan memudar, tetapi masih merah. Kata-kata Bian yang terucap tiba-tiba membuat semua mayat hidup di aula itu tercengang. Astaga, binatang itu berbicara, kamu menghancurkan properti orang lain. Shen Yanxiao menunjuk puing-puing di belakang Bian dengan wajah tegang. Kerutan muncul di wajah Bian yang mengerikan. Kau hampir membunuh seorang remaja tak berdosa. Shen Yanxiao menunjuk ke arah anggota pasukan merah api yang pernah diselamatkannya. Kerutan di dahi Bian makin jelas. Tao Ti yang semula berteriak-teriak di dalam tubuh Shen Yanxiao agar keluar dan bertarung sampai mati bersama kakaknya demi melindungi tuannya, langsung menjadi tenang. Bian yang pemarah itu pun tenang. Ia tampak memikirkan kejahatan yang dituduhkan Shen Yanxiao kepadanya. Pertarungan akhirnya berakhir dan semua anggota pasukan merah menyala menghela napas lega. Sekalipun mereka tidak mengerti mengapa kata-kata membingungkan bos mereka telah menyebabkan binatang buas itu menghentikan semua serangannya, tetapi, semuanya baik-baik saja selama binatang itu berhenti. Ternyata selain menjinakkan mayat hidup, bos mereka juga menguasai keterampilan menjinakkan binatang buas. Sang penguasa mayat hidup menatap diam ke arah Shen Yanxiao yang telah menenangkan Bian, matanya yang dingin memancarkan pandangan yang tidak dapat dipahami. Bab 2071, Anak Muda, mari bicara tentang kehidupan 3. Aku tidak akan memberi kompensasi apapun. Bian terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengeluarkan kalimat itu dari mulutnya yang besar. Mata semua mayat hidup di aula melotot. Astaga, apa sebenarnya yang terjadi? Di manakah pertarungan yang dijanjikan antara hidup dan mati? Bagaimana dengan berjuang sampai akhir? Mengapa dia tiba-tiba menyebutkan kompensasi? Tak ada satupun mayat hidup yang hadir dapat menerima kenyataan seperti itu. Adapun Tao Ti, yang meringkuk di tubuh Shen Yanxiao, saat ini sedang memuja kemampuan menjinakkan binatang milik gurunya. Ia menyadari bahwa meskipun pikiran saudara keempatnya tidak jernih, Shen Yanxiao masih bisa membujuknya. Tuan, bagaimana caranya? Tao Ti hanya ingin memeluk paha tuannya dan mengibaskan ekornya. Shen Yanxiao memutar matanya diam-diam. Apakah Tao Ti harus terdengar begitu bersemangat? Kamu mengajariku. Tao Ti yang tengah asyik mengibaskan ekornya merasa pusing. Aku mengajarimu. Ya, kapan aku mengajarimu menjinakkan adikku yang keempat? Kau bilang Bian begitu lurus hatinya sampai-sampai ia tidak mengenali keluarganya sendiri saat melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ini menunjukkan bahwa sifatnya sudah mengakar kuat dalam dirinya. Sama sepertimu, bahkan jika kau disiksa sampai mati, asalkan itu menyangkut makan, kau akan langsung bereaksi. Cara Shen Yanxiao menghadapi Bian sebenarnya tersirat dari karakteristik Tao Ti dan Yashi. Tao Ti adalah seorang pelahap. Tak peduli kapanpun, tujuan utamanya adalah makan. Bahkan setelah dikurung oleh para elf selama bertahun-tahun, ia tak pernah berpikir untuk membalas dendam kepada para elf di dalam kandang. Sebaliknya, ia memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Yashi haus darah. Meskipun telah menandatangani kontrak dengan Lan Fengli, ia tidak menahan diri sedikitpun. Selama gelombang binatang buas, ia dikepung oleh binatang buas dan terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, ia hanya merasakan kegembiraan, dan haus darah di hatinya pun terpuaskan sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa semua saudara Tao Ti memiliki kebiasaan aneh mereka masing-masing, yang telah tertanam dalam di tulang mereka dan tak akan pernah terhapus.
Sadar atau tidak, esensi mereka terpendam jauh di dalam hati mereka. Begitu tersentuh, mereka akan langsung bereaksi. Sen Yanxiao memahami sifat jujur Bian dan suka menilai benar dan salah, mencoba merangsang kesadaran Bian dengan kata-kata tersebut. Hasilnya, Sen Yanxiao membuat taruhan yang tepat. Tao Ti merasa ada sesuatu yang salah, tetapi kata-kata Sen Yanxiao membuatnya tidak dapat membantah. Benar sekali, makan adalah hal terpenting baginya. Tao Ti yang terlintas dalam pikiran Sen Yanxiao langsung merasa bahwa dia sangat pintar. Dia benar-benar bisa mengajari tuannya untuk menjinakkan saudara keempatnya. Wah, betapa senangnya rasanya. Tao Ti, yang dipenuhi dengan pikiran, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi aku bisa menjinakkanmu, berguling-guling di danau hati Sen Yanxiao. Bian menatap Sen Yanxiao dengan arogan, tetapi ada sedikit rasa bersalah di wajahnya yang mengerikan. Seolah-olah dia menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Pertempuran itu berakhir dengan cara yang dramatis. Sang penguasa mayat hidup tiba-tiba berdiri dan menjentikkan jarinya. Tak lama kemudian, sebuah sangkar besi raksasa jatuh dari langit-langit dan langsung memenjarakan Bian lagi. Bian, yang diawasi di dalam sangkar, kembali mengamuk, dan matanya yang baru saja pulih kembali menjadi liar. Puluhan prajurit kerangka dengan cepat masuk dari pintu, mengikat sangkar itu dengan rantai besar, dan menyeret sangkar itu keluar dari aula. Semua yang terjadi, barusan terasa seperti mimpi. Pasukan merah berapi bahkan bertanya-tanya apakah mereka masih tidur. Bab 2072, Anak Muda, mari bicara tentang kehidupan 4. Bian dibawa pergi, dan para prajurit kerangka datang untuk membersihkan aula. Sesaat kemudian, kecuali meja yang pecah, aula perjamuan kembali rapi seolah tak terjadi apa-apa. Akan tetapi, semua orang yang menyaksikan seluruh rangkaian kejadian itu tercengang. Sang penguasa mayat hidup menatap Sen Yanxiao dan perlahan membuka mulutnya. Yan Di, ya, ekspresi Sen Yanxiao serius. Bahkan, dia sudah mengutuk 18 generasi penguasa mayat hidup di dalam hatinya. Katakan padaku bagaimana kau menjinakkan Bian. Tuan mayat hidup memandang Sen Yanxiao dengan acuh tak acuh, tampak tenang. Ia sama sekali tidak merasa bersalah karena mengancam Sen Yanxiao dan pasukan merah api ke jalan buntu. Sen Yanxiao diam-diam menggertakkan giginya dan dengan kuat menahan keinginan untuk menamparnya. Ia berkata dengan tenang, setiap putra Dewa Naga yang baik memiliki sifat mereka sendiri yang tidak dapat mereka tekan. Jejak emosi akhirnya muncul di wajah sang penguasa mayat hidup yang hampir lumpuh. Berlangsung, tubuh harimau dan kepala naga. Binatang raksasa itu pastilah Bian yang legendaris. Bian mendambakan keadilan dan menyuarakan keadilan. Aku hanya membimbingnya sesuai kodratnya, jawaban Sen Yanxiao penuh dengan setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Meskipun dia penasaran mengapa binatang yang tegak seperti itu akan mengatakan kata-kata, aku tidak akan memberikan kompensasi apapun. Sang penguasa mayat hidup mendengarkan dengan tenang tanpa bereaksi apapun. Di sisi lain, para anggota pasukan merah menyala yang ketakutan menatap Sen Yanxiao dengan tatapan takjub. Bos mereka memang yang paling kuat. Dia bahkan bisa menemukan kelemahan musuh dalam situasi kritis seperti itu. Bos, izinkan kami memeluk pahamu. Keher juga terkejut Sen Yanxiao bisa menebak identitas Bian dan memahami kelemahannya. Bahkan ia tidak tahu bahwa makhluk buas tadi adalah Bian, salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Nyatanya, jika bukan karena Tao Ti, Sen Yanxiao tidak akan menemukan identitas Bian secepat ini. Mengenai sifat 9 putra naga, Sen Yanxiao sudah mengetahuinya seperti punggung tangannya. Meja makannya rusak, jadi mereka tidak bisa makan lagi. Sang penguasa mayat hidup memberi isyarat agar yang lain pergi. Tepat saat Sen Yanxiao hendak pergi, dia tiba-tiba dihentikan oleh Tuan mayat hidup. Yan Di, kamu tinggal saja. Sen Yanxiao tiba-tiba merasakan awan gelap melayang di atas kepalanya. Setelah insiden monster itu, pasukan merah api sangat mengkhawatirkan keselamatan Sen Yanxiao, tetapi bagaimana mungkin mereka, dengan identitas mereka, melawan penguasa mayat hidup. Betapapun enggannya mereka hanya bisa dibawa pergi secara paksa oleh Keher. Tidak ada gunanya kau tinggal di sana. Tuanku, tidak akan mempersulit Yan Di. Tidak mudah membawa sekelompok remaja yang enggan keluar dari istana. Keher mencoba menghibur mereka, tetapi bahkan ia sendiri merasa sangat bimbang. Sikap penguasa mayat hidup terhadap Sen Yanxiao sudah jelas,
tetapi dia tidak mengerti mengapa penguasa mayat hidup begitu menentang Shen Yanxiao. Mereka seharusnya tidak bertemu sebelumnya. Kami tidak akan pergi. Kami akan menunggu bos di sini. Zanye tiba-tiba menunjukkan sisi keras kepalanya. Ia berdiri di pintu masuk istana dan menolak untuk pergi. Semua anggota pasukan merah menyala juga berdiri di sisinya. Sal lewat bersama Feng Ling dengan ekspresi seolah tengah menonton pertunjukan yang bagus. Namun, Feng Ling tiba-tiba menjauh dari Sal dan otomatis berdiri bersama pasukan merah menyala. Sal menatap Feng Ling dengan heran. Feng Ling, di bawah tatapan rumit para anggota pasukan merah menyala, berkata tanpa ekspresi, "Aku sekarang adalah anggota pasukan merah menyala." Bab 2073, Anak Muda, mari bicara tentang kehidupan 5. Di ruang perjamuan, hanya Shen Yanxiao dan Tuan Mayat Hidup yang tersisa. Shen Yanxiao diam-diam memperhatikan gerakan Tuan Mayat Hidup. Tokoh utama dalam perjamuan ini jelas adalah pasukan merah menyala, tetapi Shen Yanxiao menyadari bahwa perhatian dari Tuan Mayat Hidup sepertinya tertuju padanya, seakan-akan dialah tokoh utamanya dan pasukan merah menyala adalah lawannya. Shen Yanxiao masih ingat bahwa ketika dia berhadapan dengan Bian, Ming Ye sepertinya ingin menghentikannya, tetapi hasilnya adalah dia dikirim terbang oleh ayahnya. Shen Yanxiao tiba-tiba merasa bahwa bukanlah masalah besar bagi penguasa mayat hidup untuk menggunakan Bian untuk membunuhnya. Ketika Ming Ye pergi, ia digendong oleh Kahar. Bisa dibayangkan betapa kerasnya tamparan penguasa mayat hidup tadi. Shen Yanxiao penasaran apa kesalahannya sehingga sang penguasa mayat hidup begitu tidak menyukainya. Dia bukan saja tidak menyukainya, tetapi dia juga ingin membunuh pasukan merah menyala. Logika orang ini sama sekali tidak masuk akal. Jadi kesimpulan akhirnya adalah, sang penguasa mayat hidup adalah orang gila. Lebih jauh lagi, dia adalah orang gila yang mencintai pembunuhan dan darah. Kompetisi seleksi itu seakan menjadi hiburan baginya. Perjamuan tadi mungkin, dalam benaknya, adalah makan malam yang menyenangkan. Saat ini, dia sendirian di aula bersama orang gila ini. Sang penguasa mayat hidup tiba-tiba bangkit dan berbalik ke pintu keluar lain dari aula itu. Shen Yanxiao berkedip dan menatap punggung dingin itu. "Ikuti aku," kata penguasa mayat hidup dengan dingin. Shen Yanxiao hanya bisa bangkit dan mengikutinya. Ia tidak tahu, aktivitas tidak manusiawi macam apa yang telah diatur oleh penguasa mayat hidup untuknya. Shen Yanxiao, yang secara pribadi telah mengalami aktivitas rekreasi yang mengerikan dari penguasa mayat hidup, merasa hatinya sungguh kuat. Setelah hampir dipermainkan sampai mati, ia masih bisa mengikuti penguasa ras mayat hidup ini dengan pikiran yang begitu tenang. Melewati koridor panjang itu, cahaya di koridor semakin redup. Para prajurit kerangka yang berdiri di kedua sisi tampak seperti patung. Mereka bahkan tidak bernapas saat berdiri tegak. Hanya dua mata hitam mereka yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau tua. Suram, mengerikan. Kalau orang lain yang penakut, mereka pasti sudah gila karena ketakutan setelah tinggal di istana ini sehari saja. Tetapi sang penguasa mayat hidup menyukai gaya gotik gelap ini. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan. Koridor itu panjang dan berliku. Shen Yanxiao bahkan menggambar peta di benaknya. Berdasarkan rute yang telah ia tempuh sebelumnya, ia seharusnya berada di ujung istana. Lebih lanjut, ia menemukan bahwa setelah melewati pintu batu, tangga di bawah kakinya mulai memanjang ke bawah tanah. Dari awal hingga akhir, Undead Lord hanya mengucapkan kata, "Keep up." Setelah itu, dia bahkan tidak melihat ke arah Shen Yanxiao. "Tuan, hati-hati, orang ini bukan orang baik," kata Taoti hati-hati. Shen Yanxiao terdiam. Pertama-tama, Undead Lord bukanlah manusia sama sekali, oke. Kedua, meskipun Taoti pernah menderita di bawah cengkeraman Bian sebelumnya, Bian tetaplah saudara Taoti. Akan aneh jika Taoti senang melihat saudaranya dipelihara oleh penguasa mayat hidup. Jika bukan karena Shen Yanxiao, Taoti si pecinta kuliner pasti sudah melompat keluar untuk menyelamatkan saudaranya. Jelaslah, Taoti tidak menyukai penguasa mayat hidup. Bab 2074, terungkap 1. Melewati koridor panjang, tatapan Shen Yanxiao hanya memantulkan punggung penguasa mayat hidup. Ia tidak tahu kemana ia akan membawanya. Perjalanan terasa tak berujung. Akhirnya, penguasa mayat hidup berhenti di depan sebuah pintu gelap. Saat pintu didorong terbuka, aura ilahi yang kuat menyapu ruangan. Aura ilahi yang kuat membuat seluruh tubuh Shen Yanxiao bergetar. Tiba-tiba,
sang penguasa mayat hidup berbalik, menangkap Shen Yanxiao, dan melemparkannya ke dalam ruangan. Setelah pusing sesaat, Shen Yanxiao nyaris tak bisa menstabilkan dirinya. Aura ilahi yang bergejolak dari segala arah membuat tubuhnya sakit. Di tengah rasa sakit yang akut, Shen Yanxiao akhirnya melihat apa yang ada di ruangan itu. Dengan sekali lirikan, dia tertegun di tempat. Ruangan besar itu kosong, hanya ada sebilah pedang berkilauan yang tergantung di udara, dirantai dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya. Aura ilahi di seluruh ruangan berasal dari pedang panjang itu. Aura ini membuat Shen Yanxiao terasa begitu familiar. Yan Di, siapakah kau sebenarnya? Penguasa mayat hidup diselimuti kabut abu-abu tipis, dan jejak keganasan muncul di wajahnya yang muram dan tampan. Shen Yanxiao tak berdaya menghadapi aura ilahi. Ia berlutut di tanah, menahan rasa sakit, dan keringat dingin terus mengalir di dahinya. Semua mayat hidup ras murni yang memasuki ruangan ini akan mati seketika. Yan Di, kau bukan mayat hidup. Siapa kau? Sang penguasa mayat hidup menciptakan batas di sekeliling dirinya dengan energi kematiannya. Ia perlahan berjalan masuk ke ruangan dan pintu tertutup di belakangnya. Shen Yanxiao menggertakkan giginya erat-erat. Rasa sakit di sekujur tubuhnya mengingatkannya pada saat ia terlempar ke pelukan Xiu dalam keadaan tak bernyawa. Dalam sekejap mata, kabut hitam keluar dari tubuh Shen Yanxiao dan mengembun menjadi sesosok tinggi di udara, menyerbu ke arah penguasa mayat hidup dengan kecepatan kilat. Tao Ti, Shen Yanxiao gemetar kesakitan. Ia bisa dengan jelas merasakan aura ilahi membakar kulitnya sedikit demi sedikit, dan energi kematian di tubuhnya meletus saat ini, terus-menerus mempercepat pemulihannya. Di satu sisi, rasa sakit yang membakar, dan di sisi lain, pemulihan cepat yang tak berujung. Rasa sakit Shen Yanxiao seakan tak berujung. Tao Ti dan penguasa mayat hidup bertarung secara langsung. Meskipun Tao Ti telah dipromosikan menjadi binatang suci, perbedaan kekuatan antara dirinya dan penguasa mayat hidup masih sangat besar. Tak lama kemudian, Tao Ti dikalahkan dan dihempaskan ke tanah oleh penguasa mayat hidup. Saat dia terjatuh ke tanah, Tao Ti menyeret tubuhnya yang terluka parah ke sisi Shen Yanxiao, tetapi tatapan matanya yang marah pada wajahnya yang berdarah tertuju pada tuan mayat hidup. Binatang suci, mustahil bagi mayat hidup untuk menandatangani kontrak dengan binatang ajaib. Satu-satunya yang bisa menandatangani kontrak dengan binatang ajaib adalah manusia. Apakah kau manusia? Penguasa mayat hidup tidak lagi peduli pada Tao Ti. Ia hanya menatap Shen Yanxiao dengan kedua matanya. Shen Yanxiao hampir pingsan karena rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia hanya bisa menggigit ujung lidahnya berulang kali dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Shen Yanxiao akhirnya mengerti mengapa penguasa mayat hidup berulang kali menyerangnya. Karena sejak awal, dia sudah tahu bahwa dia bukan mayat hidup. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk mengungkap identitas aslinya selangkah demi selangkah. Namun kapankah sang penguasa mayat hidup menyadari keanehannya? Dia telah bekerja keras untuk menyembunyikan dirinya, bahkan diam-diam menonton pertandingan pasukan merah menyala. Bab 2075, terungkap 2. Shen Yanxiao telah berusaha mengurangi kehadirannya. Bahkan ketika dia pergi ke tempat kompetisi, dia akan bersembunyi di antara kerumunan setelah menyamar. Ia takut penguasa mayat hidup akan menyadari keanehannya. Ini pertama kalinya ia muncul di hadapan penguasa mayat hidup. Ia pikir penguasa mayat hidup tidak akan mengetahui identitasnya dalam pertemuan singkat ini. Namun manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Shen Yanxiao tidak tahu apa yang salah sehingga dia terbongkar secepat itu. Setelah tidak mendapat tanggapan dari Shen Yanxiao, penguasa mayat hidup tidak marah. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang dingin. Ia hanya menatap Shen Yanxiao dengan dingin. Tapi bagaimana manusia bisa memiliki bau ras dewa? Perkataan sang penguasa mayat hidup bagaikan kilat yang menyambar jantung Shen Yanxiao, menghapus rasa sakit di sekujur tubuhnya dalam waktu singkat. Menarik, kau bisa menandatangani kontrak dengan binatang suci, tapi kau juga bisa muncul sebagai mayat hidup, dan kau bahkan memiliki aroma ras dewa yang tersembunyi di tubuhmu. Kau ini sebenarnya apa? Ras campuran. Untuk pertama kalinya, senyum mengembang di wajah penguasa mayat hidup. Senyum itu seperti bunga lili laba-laba merah yang menyebar di tepi kolam darah kematian. Indah, tetapi memancarkan aura yang sangat suram. Shen Yanxiao hampir pingsan karena rasa sakitnya. Tao Ti menatap tuan mayat hidup dengan gugup. Meskipun ia tahu bahwa ia bukan lawannya, ia tidak akan pernah membiarkan tuan mayat hidup menyakiti Shen Yanxiao.
Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Taoti menggertakkan giginya dan dengan kuat menahan darah di tenggorokannya. Sang penguasa mayat hidup melirik Taoti dan berkata dengan nada muram, "Taoti, benar. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengurungmu bersama saudara-saudaramu." Tak ada jejak emosi di mata sang penguasa mayat hidup. Tatapannya sedingin danau yang dingin. Taoti menatap marah ke arah penguasa mayat hidup. Sang penguasa mayat hidup mengangkat alisnya sedikit dan menoleh ke Shen Yanxiao. Taoti berusaha menerkam sang penguasa mayat hidup, namun ditendang tanpa ampun. Sang penguasa mayat hidup mencengkeram keras Shen Yanxiao dan mengangkatnya. Shen Yanxiao merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Tangan lain dari Undead Lord mencengkeram dagu Shen Yanxiao dan memaksa wajahnya terangkat. "Kau lihat pedang itu?" Suara penguasa mayat hidup tiba-tiba merendah, dan suaranya yang dingin bagaikan embusan angin dingin. Shen Yanxiao sangat kesakitan hingga ia tak bisa menenangkan pikirannya, tetapi ia tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan penguasa mayat hidup. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Pedang berkilau yang diikat rantai hitam itu menggantung di udara. Aura suci yang memikat orang terus terpancar dari pedang itu. Lapisan demi lapisan rantai tidak dapat menghalangi cahayanya. Senjata suci pertama ras dewa, memiliki kekuatan untuk melindungi ras dewa. Ia dapat membelah ruang dan menghancurkan penghalang. Suara penguasa mayat hidup perlahan terdengar di telinga Shen Yanxiao. Tidak diketahui apakah ia sedang berbicara dengan Shen Yanxiao atau dirinya sendiri. Ada desas-desus bahwa ada batu suci yang turun bersama dewa utama dan setan ketika langit dan bumi baru saja lahir. Batu suci itu terbagi menjadi dua bagian. Separuhnya diambil oleh setan untuk ditempa menjadi pedang sihir malam dengan kekuatan melahap jiwa. Separuh lainnya diambil oleh dewa utama untuk menjadi senjata suci pertama yang melindungi umat dewa. Dewa mayat hidup tiba-tiba berhenti dan menatap Shen Yanxiao. Bab 2076, terungkap 3. Apakah kamu mengenalinya? Tuan Undead menyipitkan matanya dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menarik napas berat dan berusaha mengeluarkan beberapa kata dari giginya. "Saya tidak." Meskipun Shen Yanxiao begitu kesakitan hingga ingin mati, samar-samar ia bisa merasakan aura familiar yang perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Sumber kekuatan ini adalah pedang tajam yang menggantung tinggi di atas. Sang penguasa mayat hidup mengangkat alisnya sedikit, tampaknya tidak puas dengan jawaban Shen Yanxiao. "Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu apa nama pedang suci ini." Sang penguasa mayat hidup terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Namanya pedang Asura, senjata suci dewa perang nomor 1 di ras dewa." Shen Yanxiao terkejut. Kata Asura meledak dalam pikirannya seperti bom. "Aneh, kau jelas tidak mengenali pedang Asura, tapi kenapa kau memiliki aura dewa perang?" Tuan mayat hidup menundukkan kepalanya dan mengendus leher Shen Yanxiao. "Ketika Mingye kembali, aku sudah tahu ada yang tidak beres. Mengapa ada aura ras dewa di tubuh putraku, dan mengapa aura ini terasa begitu familiar? Bukankah dewa perang sudah lama membeku? Baru setelah setan menemukanku dan memberitahuku bahwa dewa perang telah kembali dan hidup dalam tubuh eksperimen manusia yang memiliki karakteristik beberapa ras dan aura samar ras dewa, aku menyadari bahwa kaulah wadah tempat dewa perang bersemayam." Sang penguasa mayat hidup tertawa pelan. Begitu Mingye kembali, sang penguasa mayat hidup telah menyadari bahwa dirinya membawa jejak aura dewa, yang membangkitkan kenangan mendalam sang penguasa mayat hidup. Di medan perang yang jauh, pemilik aura ini pernah membawa kenangan akan kehancuran yang hampir menimpa sang penguasa mayat hidup. Aura ini tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kontak lain dengan aura ini membuat emosi batin sang penguasa mayat hidup meledak sepenuhnya. Keraguan dan keterkejutan saling bertautan. Baru setelah setan muncul kembali, semua jawaban terungkap. Shen Yanxiao menatap tuan mayat hidup dengan tak percaya. Benar saja, setan benar-benar telah berhubungan dengannya, dan kecerdasan tuan mayat hidup jauh melampaui harapan Shen Yanxiao. Hanya dengan sedikit petunjuk itu, ia benar-benar dapat mengungkap kebenaran dari seluruh masalah ini. IQ dari penguasa mayat hidup benar-benar yang tertinggi di antara semua penguasa yang pernah dilihat Shen Yanxiao. Sayangnya, dia sedang tidak ingin memuji kecerdasan pihak lain. Tubuhnya begitu sakit hingga rasanya ingin meledak, dan sikap penguasa mayat hidup. Itu membuat Shen Yanxiao merasa bahwa dirinya telah dikutuk. "Di mana dewa perang? Lepaskan dia, atau aku tak keberatan merobek tubuhmu dan menggalinya sendiri."
Suara penguasa mayat hidup begitu lembut hingga membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Shen Yanxiao tersentak. Apa, kau masih tidak mau keluar sendiri? Kalau begitu aku hanya bisa melakukannya sendiri. Sang penguasa mayat hidup terkekeh dan mengulurkan tangan ke dada Shen Yanxiao. Jari-jarinya yang ramping dengan kejam menusuk daging di antara dada Shen Yanxiao. Rasa sakit akibat tusukan dagingnya membuat Shen Yanxiao ingin mati. Ia ingin pingsan beberapa kali, tetapi penguasa mayat hidup terus-menerus menuangkan energi kematian ke dalam tubuhnya, memaksanya untuk tetap terjaga. Bahkan Shen Yanxiao tidak tahan disiksa dengan pikiran jernih. Tepat ketika Shen Yanxiao berpikir bahwa dia akan terkoyak, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Pedang Asura yang melayang tinggi di udara melepaskan teriakan pedang yang memekakkan telinga saat itu. Bab 2077, Yaksa 1. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka, dan aura ilahi yang menyesakkan menerpa wajah mereka. Kecemerlangan Asura sekali lagi dilepaskan. Sebelum sang penguasa mayat hidup dapat bereaksi, dia merasakan sebuah kekuatan dahsyat melayangkannya, dan Shen Yanxiao yang tengah ditahannya, dibawa pergi secara paksa oleh sumber kekuatan itu. Sosok merah menyala mengikuti dari dekat. Begitu sosok tinggi itu menyentuh Shen Yanxiao, ia langsung melemparkannya ke pelukan sosok merah itu. Burung vermilion, buka batasnya. Suara dingin itu bercampur dengan amarah yang tertahan. Tuan, saat burung vermilion menerima Shen Yanxiao, dia menggunakan apinya untuk menciptakan penghalang kecil untuk mengisolasi Shen Yanxiao dari aura ilahi di luar. Rasa sakit yang akut akhirnya berakhir dan Shen Yanxiao akhirnya bisa bernapas. Ketika Vermilion Bird melihat luka sedalam tulang di dada Shen Yanxiao, mata merahnya langsung berubah menjadi merah darah. Selamatkan Taoti. Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan berbisik. Dewa Naga. Burung Vermilion memeluk Shen Yanxiao dan berteriak. Dewa Naga bergegas menghampiri Taoti yang tak sadarkan diri. Di sisi lain, penguasa mayat hidup terlempar dengan paksa. Ketika ia tersadar dan melihat siapa yang menyerangnya, mata dinginnya berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala untuk pertama kalinya. Dewa Perang, kau tidak mati, kau benar-benar masih hidup, hahaha. Sang penguasa mayat hidup, yang sedang muntah darah, tidak sempat mempedulikan darah di mulutnya. Ia menatap sosok yang berdiri di depannya. Ia begitu tinggi, begitu mengagumkan, dan memancarkan sikap acuh tak acuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun begitu, ia tetaplah seorang bangsawan yang tak tertandingi. Namun di balik sikap acuh tak acuhnya, sang penguasa mayat hidup juga merasakan amarah yang tengah ditahannya dengan susah payah. Xiu berdiri dingin di hadapan sang penguasa mayat hidup, mata emasnya sedikit menyipit. Sudah kuduga, kau takkan mati semudah itu. Setan telah muncul kembali di dunia. Kau pasti masih hidup. Aku benar, kau juga telah muncul. Senyum sinis tersungging di wajah tampan penguasa mayat hidup. Ia tampak sama sekali tidak merasakan niat membunuh dari pihak lawan. Yaksa, sudah cukup. Xiu menatap dingin ke arah penguasa mayat hidup, dan dia memanggil nama yang tidak dikenalnya. Namun gara-gara satu kata itu, senyum di wajah sang Undead Lord langsung pudar, tergantikan amarah yang membara. Yaksa, aku bukan lagi Yaksa. Konyol sekali. Sang penguasa mayat hidup tertawa dingin, matanya penuh rasa jijik akan kata itu. Dewa utama berbohong kepadaku. Dia berkata bahwa dia akan membiarkanku memimpin ras mayat hidup untuk mengikuti ras dewa. Aku adalah dewa. Aku mendengarkan dewa utama dan dengan rela menyerahkan tubuh ras dewa dan datang ke Howling Abyss sebagai penguasa mayat hidup. Tapi apa yang kudapatkan? Dewa utama berbohong kepadaku. Dia meninggalkan ras mayat hidup. Dia membuangku ke tanah tandus ini selamanya. Semakin banyak penguasa mayat hidup berbicara, semakin gila dia. Matanya penuh kebencian, dan apa yang dikatakannya benar-benar mengejutkan Dewa Naga yang sedang merawat Taoti. Saat pertama kali memasuki ras dewa, dia pernah mendengar nama ini. Yaksa, saat itu, ia lahir bersama Asura dalam ras dewa. Ia adalah dewa superior yang kuat, kedua setelah Asura. Ketika dewa perang sebelumnya jatuh, Asura, yang masih disebut di Xiu, bersaing dengan Yaksa untuk posisi dewa perang. Bab 2078, Yaksa 2. Yaksa dikalahkan oleh Disiu, dan Disiu menggantikannya sebagai Asura, dewa perang. Disiu naik ke puncak ras dewa, dan Yaksa yang kalah tiba-tiba menghilang. Dahulu kala ada legenda di antara para dewa bahwa tanpa Disiu, Yaksa akan menjadi dewa terkuat di bawah dewa utama.
Akan tetapi, justru karena di Siu, banyak dewa unggul yang kuat dari ras dewa ditekan, termasuk dewa naga dan yaksa. Mereka kuat, tetapi kekuatan di Siu telah mengalahkan mereka sepenuhnya. Di Siu sudah mampu melawan setan. Perlu diketahui bahwa sebelum kemunculan di Siu, para dewa perang sebelumnya bukanlah lawan setan. Setan dan dewa utama datang ke dunia ini bersama-sama. Sebelum di Siu menjadi dewa perang, tidak ada dewa yang lebih unggul yang dapat mengalahkannya kecuali dewa utama. Di Siu adalah yang terkuat di antara semua dewa. Berkat dia pula, pada peperangan terakhir antara dewa dan iblis, mereka dapat mengalahkan aliansi antara iblis dan mayat hidup setelah dewa utama menghilang. Tanpa di Siu untuk melawan setan, mereka pasti sudah lama musnah. Yaksa, yang sedikit lebih rendah dari di Siu, tentu saja tidak lemah. Setelah Yaksa dikalahkan, ia tiba-tiba menghilang. Seluruh ras dewa bertanya-tanya tentang keberadaannya, tetapi tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Dewa naga tidak menyangka bahwa penguasa mayat hidup adalah Yaksa. Dan Yaksa menjadi penguasa mayat hidup sebenarnya sudah diatur oleh dewa utama. Sudah lama sejak di Siu menggantikan dewa perang. Saat itu, dewa naga belum lahir di benua Qianlong. Ia belum pernah melihat Yaksa sama sekali, apalagi mengaitkan dewa sakti ini dengan dewa mayat hidup. Ketika dewa naga menjadi dewa yang unggul, ras mayat hidup menjadi salah satu ras yang paling tidak populer. Dewa naga masih ingat bahwa ketika dewa utama menyebutkan ras mayat hidup, ekspresinya selalu sangat rumit. Banyak dewa superior telah mengusulkan untuk mengirim pasukan untuk menghabisi ras mayat hidup, tetapi dewa utama tidak pernah mengizinkannya. Dewa naga tidak mengerti alasan ini sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya jawabannya sudah jelas. Undead Lord merupakan pemimpin yang dipilih oleh dewa utama sendiri untuk ras undead. Namun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi selanjutnya yang menyebabkan situasi ras tersebut saat ini. Sang penguasa mayat hidup melampiaskan amarah dan kekecewaannya. Atas perintah dewa utama, ia rela melepaskan status mulianya sebagai dewa yang lebih tinggi. Atas perintah dewa utama, ia rela direndahkan menjadi mayat hidup tanpa detak jantung. Namun pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Tak lama kemudian, ia ditinggalkan sepenuhnya oleh dewa utama di Howling Abyss dan tak lagi mendapat kabar dari dewa utama. Ia tak tahu apa yang akan dilakukannya. Dia hanya bisa menunggu dengan getir akan datangnya instruksi selanjutnya dari dewa utama. Namun setelah menunggu sekian lama, tetap tidak ada kabar. Hati Yaksa jatuh ke dalam rumah es sedikit demi sedikit. Akhirnya, ia menjadi penguasa mayat hidup yang sesungguhnya dan memimpin ras mayat hidup untuk berdiri di perkemahan para iblis. Di Siu, tidak, aku seharusnya memanggilmu Asura. Melihat diriku yang sekarang, apa kau merasa jijik? Haha, mantan dewa superior itu telah direduksi menjadi mayat hidup. Haha, adakah yang lebih konyol dari ini? Yaksa meraung pada Siu, meneriakkan puluhan juta tahun ketidakadilan dan keluhan. Siu hanya diam menatap Yaksa, yang sedang melampiaskan amarah dan keluhannya, dan tidak memberikan respon apapun. Bab 2079, Yaksa 3. Dewa Perang, Dewa Naga menatap Siu yang terdiam. Suara sang penguasa mayat hidup mengeluarkan serangkaian tawa muram. Tiba-tiba Siu mengulurkan tangan dan mencengkeram leher sang penguasa mayat hidup, mengangkatnya dari tanah dan menekannya ke dinding. Sebuah tangan yang kuat memecahkan dinding di belakang penguasa mayat hidup. Ini tidak ada hubungannya denganku. Siu dengan tenang menyaksikan senyum bengkok di wajah Yaksa menghilang sedikit demi sedikit. Siu mengeratkan cengkeramannya. Jika bukan karena mayat hidup tidak perlu bernapas, Yaksa pasti sudah berhenti bernapas. Bahkan saat itu, tenggorokannya hampir patah. Sang penguasa mayat hidup yang dengan mudah dapat mengalahkan Taoti, begitu tidak berdaya menghadapi Siu. Mereka yang berada di posisi kedua akan selalu menjadi posisi kedua. Dewa Perang, jangan bunuh dia. Melihat Siu hendak mencekik Yaksa sampai mati, Dewa Naga langsung berteriak. Siu tak berniat melepaskannya. Ia mengeratkan genggamannya. Wajah Yaksa pucat pasi, tetapi ia tak melawan sedikit pun. Ia hanya menatap Siu dengan tatapan penuh ejekan. Seolah-olah dia telah menunggu momen ini sejak lama. Luka Sen Yanxiao telah pulih sepenuhnya. Ia terkejut ketika melihat Siu mencekik Yaksa. Siu, jangan bunuh dia. Begitu Sen Yanxiao berbicara, Siu berhenti. Perlahan ia melepaskan tangannya dan menatap Yaksa dengan dingin. Jika Taoti tidak memberitahu burung vermilion tentang bahaya itu sejak awal, mereka tidak akan tiba dalam waktu sesingkat itu.
Memikirkan Sen Yanxiao akan mati jika ia datang sedikit terlambat, ia ingin membakar yaksa itu menjadi abu. Yaksa terkulai di dinding dan duduk di tanah dengan seringai lebar di wajah tampannya. Tiba-tiba ia tertawa, dan tawanya menyeramkan. Asura, kenapa kau tidak membunuhku? Saat itu, yaksa sudah cukup tertawa. Ia menatap Siu dengan wajah pasrah. Aku selalu menyimpan pedang Asura untukmu. Selama kau menggunakannya, kau bisa membunuhku dengan bersih. Aku hampir membunuh subjek percobaan itu. Apa kau tidak mau membunuhku? Bahkan jika kau tidak membunuhku, aku akan tetap menyerangnya. Para iblis akan segera kembali ke dunia, dan aku akan terus memimpin ras mayat hidup untuk bergabung dengan kelompok iblis. Jika kau membunuhku, semuanya akan berakhir. Yaksa bersandar di dinding dengan senyum miring di wajah tampannya. Siu bahkan tidak melihat ke arah yaksa. Sen Yanxiao berdiri dengan bantuan burung vermilion. Identitas penguasa mayat hidup mengejutkannya, meskipun ia tidak tahu apa arti kata yaksa. Tapi para dewa yang lebih unggul. Mengapa dewa utama mengatur dewa yang lebih tinggi untuk memimpin ras mayat hidup? Mengapa mereka harus melenyapkan ras undead sepenuhnya? Tuan mayat hidup, atau haruskah aku memanggilmu yaksa? Sen Yanxiao menatap yaksa dengan tenang, yang baru saja hampir membunuhnya. Yaksa dengan dingin mengerutkan bibirnya, tampaknya tidak bermaksud untuk memperhatikan Sen Yanxiao. Sen Yanxiao tidak peduli dengan keheningan yaksa. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pedang Asura yang terus bergetar. Kau menyimpan pedang ini karena kau berharap suatu hari nanti Siu akan menggunakannya untuk mengakhiri hidupmu yang konyol. Sejak awal, ketika kau tahu Siu masih di sini, kau tak pernah berpikir untuk menyakitinya. Kau berpikir untuk menggunakannya untuk memahami dirimu sendiri, kan? Sen Yanxiao sekarang mengerti bahwa semua yang dilakukan yaksa sebelumnya hanyalah untuk membuat Siu marah dan membunuhnya. Dia ingin mati, jadi dia tidak memerlukan alasan apapun untuk melakukan apapun. Bab 2080, Yaksa 4. Yaksa terdiam, senyum di wajahnya meleleh perlahan seperti salju di musim semi. Ia tak berani menatap mata Sen Yanxiao yang tajam, jadi ia memalingkan muka. Sen Yanxiao menghela napas. Alasan mengapa kau merasa kesal dan sedih adalah karena kau pikir dewa utama telah meninggalkanmu. Karena itu, kau bertindak gegabah. Kau pikir selama kau memberontak dengan ras mayat hidup, dewa utama akan dipaksa keluar. Sayangnya, dia telah menghilang. Yaksa tetap diam, namun tangan terkepalnya yang tergantung di sisi tubuhnya menyingkapkan gejolak batinnya. Keheningannya mengonfirmasi dugaan Sen Yanxiao. Sen Yanxiao sudah merasa situasi ini aneh. Kekuatan yaksa seharusnya hampir sama atau bahkan lebih tinggi dari Dewa Naga, tetapi ketika Siu menyerang, ia sama sekali tidak melawan. Di balik senyumnya yang bengkok, bahkan ada sedikit kelegaan dan harapan. Siu sangat kuat. Sen Yanxiao telah menyaksikan adegan Siu menghajar Dewa Naga seperti karung tinju. Dewa Naga hampir tidak punya ruang untuk melawan, tetapi ini tidak berarti ia tidak bisa melawan sama sekali. Saat Siu menyerang, yaksa bahkan menghilangkan energi kematian di sekitarnya, sehingga aura suci di ruangan itu dapat menimbulkan bekas luka di kulitnya. Ini jelas merupakan langkah untuk mencari kematian. Raungannya sebelumnya hanya untuk melampiaskan kemarahannya selama bertahun-tahun dan untuk mendorong Siu agar membunuhnya. Sen Yanxiao tiba-tiba merasa bahwa yaksa bagaikan ras mayat hidup, diciptakan oleh dewa utama dan ditinggalkan olehnya. Ia seperti anak kecil yang penuh harapan bahwa orang tuanya akan membimbingnya untuk tumbuh dewasa, tetapi dalam sekejap mata, ia mendapati bahwa orang tuanya tidak hanya meninggalkannya, tetapi mereka bahkan ingin membunuhnya. Tidak seorang pun dapat menerima perbedaan seperti itu. Seharusnya dia tidak berbohong padaku. Yaksa menekan kata-kata itu dari sela-sela giginya. Kata-kata singkat itu benar-benar mengungkapkan kesedihan di hatinya. Aku bisa jadi mayat hidup, aku bisa melepaskan identitasku sebagai dewa, tapi kenapa dia meninggalkanku? Kalau dia tidak mau menerima ras mayat hidup, kenapa dia membiarkanku datang ke sini? Kenapa dia memberiku harapan dan meninggalkanku dalam keputusasaan begitu saja? Mata yaksa memerah saat ia meninju tanah di bawahnya. Darah mengalir dari telapak tangannya dan memercik ke lantai yang dingin. Layaknya secercah harapan di hatinya saat itu, darah itu mengalir keluar sedikit demi sedikit, hanya menyisakan kebencian dan keputusasaan. Dewa utama tidak menyerah pada ras mayat hidup. Dia tidak menyerah. Berkali-kali, banyak dewa superior mengusulkan untuk menghancurkan ras mayat hidup,
tetapi dewa-dewalah yang maju untuk menghentikan mereka, tetapi mantra kebangkitan ras mayat hidup terlalu jahat. Dewa Naga menatap Yaksa dengan ekspresi rumit. Ia merasa Yaksa penuh kebencian sekaligus menyedihkan. Kemana perginya Dewa Utama? Yaksa mendongak dan bertanya, entahlah, tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Dewa Naga menjawab dengan jujur. Hilangnya Dewa Utama adalah misteri terbesar di dunia. Aku baru sebentar menjadi dewa, dan aku suka membuat masalah. Aku sering dipukuli oleh Dewa Perang. Dewa Utama berkata kepadaku bahwa ketika ia melihatku seperti ini, ia merindukan dewa yang lebih tinggi bernama Yaksa. Ia tidak meninggalkanmu, meskipun aku tidak tahu mengapa ia tidak lagi menghubungimu, ia selalu memiliki tempat untukmu di hatinya. Dewa Naga berusaha keras untuk berbicara atas nama Dewa Utama. Sebagian besar pengetahuannya tentang Yaksa berasal dari Dewa Utama. Yaksa sedikit tertegun, dan sedikit keterkejutan tampak di wajah pucatnya. Ia masih ingat saat masih di ras dewa, ia sering bertarung dengan Di Siu. Setiap kali Dewa Utama melihatnya, ia akan tertawa. Bab 2081, Yaksa 5. Terus kenapa? Aku sudah jadi mayat hidup. Aku telah membawa ras mayat hidup untuk berdiri di pihak yang sama dengan para iblis. Tanganku berlumuran darah para dewa. Tak ada yang bisa kembali. Yaksa bersandar di dinding dan menertawakan kebodohannya. Ia merindukan ras dewa, tetapi ia takkan pernah diterima lagi oleh mereka. Ia bahkan telah menjadi sasaran kebencian banyak ras, penguasa mayat hidup. Memangnya kenapa kalau mereka mayat hidup? Aku tidak pernah mengerti mengapa Dewa Utama meninggalkan ras mayat hidup, tapi aku percaya selama mayat hidup tidak lagi menentang kehendak orang mati dan menjadikan mereka boneka tanpa pikiran, ras mayat hidup akan menjadi ras yang paling populer. Shen Yanxiao menatap Yaksa. Selama periode waktu di Howling Abyss ini, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa mayat hidup tidak jauh berbeda dari ras lain. Mereka juga merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Mereka juga mendambakan cahaya, dengan harapan dapat diterima oleh para dewa. Yaksa menatap Shen Yanxiao dengan heran. Sejak awal, ia hanya menganggap Shen Yanxiao sebagai bidak catur di Siu, tetapi bidak catur seperti itu mengatakan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Diterima oleh para dewa adalah keinginan Yaksa dan setiap mayat hidup. Namun setelah sesaat kegembiraan, Yaksa sekali lagi menunjukkan ekspresi putus asa. Dewa Utama telah hilang dan ras dewa telah jatuh. Siapa yang akan menerima mayat hidup? Pada akhirnya, kita hanyalah ras yang terabaikan. Shen Yanxiao tiba-tiba menunjuk Siu. Siu bisa. Kalian semua tahu bahwa dewa terkuat selain Dewa Utama adalah Siu. Dia juga yang memimpin ras dewa melawan ras iblis dalam perang antara dewa dan iblis. Selama kau menjamin bahwa mayat hidup tidak akan lagi membangkitkan orang mati sebagai boneka, Siu bisa menerimamu atas nama ras dewa. Sangat mudah untuk menemukan perwakilan ras dewa. Dengan lenyapnya dewa tertinggi, Siu menjadi dewa superior yang terkuat. Lagi pula, saat ini, hanya ada 3 dewa yang tersisa. Shen Siu adalah saudara laki-lakinya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung saudara iparnya. Dewa Naga adalah karung pasir Siu. Jika dia berani melawan, dia akan menghajarnya sampai mati. Usulan Shen Yanxiao mengejutkan Yaksa. Ia tertegun cukup lama sebelum menatap Siu dengan wajah dingin. Siu masih tanpa ekspresi dan sedingin es. Shen Yanxiao menoleh dan mengedipkan mata jernihnya. Ia bertingkah manis tanpa prinsip moral apapun. Siu melirik Shen Yanxiao dan berbalik ke Yaksa yang tertegun. Jika kau bisa memastikan para mayat hidup mematuhi perjanjian ini, atas nama ras dewa, aku akan menerima keberadaan mereka. Para mayat hidup akan menikmati hak hidup yang sama seperti ras lain. Suara Siu tidak keras, dan nadanya tidak berfluktuasi sedikitpun. Namun setiap kata bagaikan besi solder yang membakar jiwa Yaksa. Yaksa, yang telah tertekan selama puluhan juta tahun, akhirnya menangis pada saat ini. Seperti anak kecil, dia meringkuk seperti bola dan membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya saat dia tersedak. Ia tak ingat sudah berapa lama ia menantikan hal ini, berharap bisa kembali mendapatkan persetujuan dari ras dewa. Ia pikir ia tak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu seumur hidupnya. Ketika ia berpaling kepada setan, ia berpikir bahwa ia akan menjadi musuh ras dewa selama sisa hidupnya. Tanpa diduga, harapan akhirnya tiba. Shen Yanxiao diam-diam menatap Yaksa yang telah kehilangan kendali atas emosinya dan tidak dapat menahan perasaan sedih.
Siapakah yang dapat mengaitkan penguasa mayat hidup yang dingin dan kejam dengan sosok keriting di hadapan mereka? Dewa utama itu benar-benar pandai menyiksa orang. Kemana dia akhirnya pergi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Bab 2082, kaum muda harus menggunakan otak mereka untuk berpikir. 1. Setelah memperoleh persetujuan Xiu, Yaksa gelisah cukup lama sebelum akhirnya dia tenang kembali. Keputusasaan dan kegilaan memudar dari matanya, hanya menyisakan jejak ketidakpedulian. Dari segi temperamen, Yaksa dan Xiu memancarkan perasaan yang agak mirip, tetapi sikap dingin Yaksa lebih menunjukkan permusuhan, sementara ketidakpedulian Xiu diarahkan kepada semua orang. Aku akan mengubah ras undead, di Xiu. Aku tahu kau tidak akan pernah mengingkari janjimu. Yaksa menenangkan emosinya dan berdiri. Wajahnya yang tampan sekali lagi memancarkan aura dominan seorang bangsawan. Dia memanggilnya di Xiu, bukan Asura. Xiu melirik Yaksa dengan acuh tak acuh. Siapkan ruangan. Yaksa menatap Shen Yanxiao yang masih lemah dan tentu saja mengerti maksud Xiu. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Di tengah jalan, ia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Sebuah bola energi kematian terbentuk di telapak tangannya, dan wajah Dewa Naga tiba-tiba berubah. Saat energi kematian meledak, Dewa Naga tanpa sadar menyerbu ke atas. Namun, bola energi kematian itu tidak menyerang siapapun. Bola itu hanya menghancurkan rantai yang mengikat pedang Asura. Aku akan mengembalikan apa yang menjadi milikmu, kata Yaksa dan langsung pergi. Pedang Asura yang berkilau akhirnya terlepas. Perlahan jatuh dari udara dan melayang di samping Xiu. Xiu memegang pedang Asura di satu tangan dan menggenggam senjata suci yang melambangkan identitas Dewa Perang. Pedang Asura yang panjang memasuki telapak tangan Xiu sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur menghilang. Dewa Naga masih siap menyerang. Ia pikir Yaksa ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi sepertinya ia terlalu banyak berpikir. Yaksa segera menyiapkan sebuah ruangan, dan seorang prajurit kerangka memimpin semua orang ke sana. Para prajurit kerangka itu tidak memiliki kemampuan berpikir dan hanya bertindak sesuai perintah penguasa mayat hidup. Jika mereka adalah mayat hidup lain, mereka mungkin akan langsung kabur saat merasakan aura suci Dewa Naga dan Xiu. Burung Vermilion dan Dewa Naga masuk ke kamar Shen Yanxiao dan membaringkannya di tempat tidur bersama Taoti. Burung Vermilion dengan sadar berlari untuk memeriksa ramuan-ramuan di cincin interspatial Shen Yanxiao dan mengeluarkan semua ramuan yang berguna sebelum memberikannya kepada dua orang terluka yang terbaring di tempat tidur. Jika aku Dewa Perang, aku pasti sudah membunuh Yaksa. Dewa Naga menyilangkan tangan dan bersandar di dinding. Melihat kondisi Shen Yanxiao, ia hanya bisa menghela napas. Kemampuan Xiu menahan diri demi pencuri tak bermoral tertentu sungguh gila. Merupakan suatu keajaiban bahwa seorang pencuri yang tidak bermoral dapat menekan niat membunuhnya dan membiarkan Yaksa hidup setelah dia hampir dirobek menjadi dua oleh Yaksa. Tuhan tahu betapa mengerikannya gelombang niat membunuh Xiu saat dia menyerbu ke dalam ruangan. Shen Yanxiao berbaring di tempat tidur dan dengan patuh menikmati perawatan Vermilion Bird. Xiu bukan kamu, kata Shen Yanxiao tiba-tiba. Apa maksudmu? Dewa Naga merasa bahwa kata-kata Shen Yanxiao semakin dalam. Shen Yanxiao menatap Dewa Naga dan mengedipkan matanya. Dia tidak sesederhana dirimu. Dewa Naga menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Sederhana, seharusnya itu sebuah pujian, kan? Tetapi mengapa dia tidak merasa bahwa Shen Yanxiao tidak memujinya ketika dia melihat ekspresinya? Xiu mungkin ingin membunuh Yaksa, tetapi tanpa Yaksa, ras mayat hidup akan kehilangan penguasa mereka. Dan Yaksa adalah satu-satunya penghubung yang kita miliki yang dapat mencapai kesepakatan dengan ras mayat hidup. Jika dia mati, ras mayat hidup pasti akan memihak ras iblis. Melihat wajah bingung Dewa Naga, Shen Yanxiao hanya bisa menjelaskan dengan lebih belak-belakan. Bab 2083, kaum muda harus menggunakan otak mereka untuk berpikir. 2. Membunuh Yaksa tidaklah sulit bagi Xiu. Yang sulit adalah apa yang akan dilakukan para mayat hidup setelah Yaksa terbunuh. Yaksa dulunya adalah dewa, dan ia selalu ingin kembali ke ras dewa. Di bawah kepemimpinannya, para mayat hidup akan kembali ke jalan yang benar. Kalau saja dewa utama tidak tiba-tiba memutuskan kontak dengan Yaksa dan menghilang tak lama kemudian, para mayat hidup pasti sudah bisa bergaul baik dengan ras-ras lain. Aku mengerti. Dewa Naga mengangguk, akhirnya mengerti segalanya. Kalau bukan karena itu, dia pasti sudah mati sejak lama.
Burung vermilion mencibir. Membayangkan yaksa hampir membunuh Shen Yanxiao membuatnya ingin mencabik-cabik yaksa. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak. Singkatnya, ia bersimpati pada yaksa. Ia telah disiksa dengan begitu parah. Meskipun ia memegang posisi tertinggi ras mayat hidup, ia ingin mati dengan sepenuh hati. Kemana perginya Dewa Utama? Dia benar-benar menghilang setelah menyebabkan begitu banyak masalah. Shen Yanxiao terdiam melihat dewa tertinggi yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Jika dia tidak menghilang, para iblis tidak akan begitu berani menyerang ras lain, para dewa tidak akan musnah, dan para mayat hidup tidak akan bekerja sama dengan iblis. Semua kekacauan ini pada dasarnya bermula dari hilangnya Dewa Utama. Aku tidak tahu. Dewa Naga mengangkat bahunya. Setelah hubungan mereka dengan yaksa membaik, Shen Yanxiao dan yang lainnya tinggal di istana untuk beristirahat. Pasukan Merah Api menunggu di luar istana selama sehari semalam hingga mereka menerima kabar bahwa Shen Yanxiao akan tinggal sementara di istana. Alasan spesifiknya, mereka tidak tahu. Tanpa melihat Shen Yanxiao, para anggota pasukan Merah Api enggan pergi. Insiden di aula perjamuan telah meninggalkan luka yang sangat dalam bagi mereka. Mereka takut penguasa mayat hidup akan mencelakai Shen Yanxiao lagi, jadi mereka hanya berjaga di luar istana. Kalau saja mereka tidak lemah, mereka pasti berani menerobos masuk. Shen Yanxiao baru mengetahui keesokan harinya bahwa anggota pasukan Merah Menyala masih menunggu di luar istana, dan dia segera meninggalkan istana. Ketika Zanye dan sekelompok remaja melihat Shen Yanxiao, mereka langsung menghampirinya, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Bos, kamu baik-baik saja. Bos, apakah penguasa mayat hidup mempersulitmu?" Shen Yanxiao merasa hangat menghadapi kekhawatiran anak-anak nakal ini. Ia menatap para remaja yang gugup itu sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja. Aku hanya ada beberapa hal yang harus kulakukan untuk sementara waktu dan belum bisa pergi. Kau bisa kembali dulu. Aku akan kembali lagi nanti." Dia masih harus tinggal di sini. Tadi malam, yaksa mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, mengatakan bahwa dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada Xiu. Para remaja itu menatap Shen Yanxiao dengan curiga. Mereka mengamati Shen Yanxiao dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah memastikan Shen Yanxiao baik-baik saja, mereka pergi dengan perasaan campur aduk. Selama Shen Yanxiao tidak ada, pelatihan pasukan Merah Menyala akan diserahkan sementara kepada Keher untuk diawasi hingga Shen Yanxiao kembali. Yaksa datang ke kamar Shen Yanxiao malam itu, dan Xiu duduk di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Dewa Naga, yang tinggal di ruangan lain, segera berlari menghampiri. Saat ini, aura dingin Yaksa telah memudar, hanya ekspresi dinginnya yang tetap tidak berubah. Dalam keadaan ini, Shen Yanxiao tidak lagi merasa takut padanya. Yaksa, yang hatinya lega, semakin mirip dengan Xiu. Dari mulut Dewa Naga, Shen Yanxiao mendengar banyak tentang yaksa. Ia juga tahu bahwa sejak yaksa masih menjadi dewa, ia telah banyak bertarung dengan Xiu. Bab 2084, kaum muda harus menggunakan otak mereka untuk berpikir. 3. Dalam kata-kata Dewa Naga, yaksa dan Xiu memiliki hubungan cinta benci yang nyata. Bisa dibilang yaksa lahir bersama Xiu di ras dewa. Sejak mereka menyadari lingkungan sekitar, mereka berdua telah mempertahankan pola cinta dan benci. Bakat yaksa dan Xiu sangat luar biasa di antara ras dewa. Yaksa yang luar biasa itu sering memprovokasi Xiu, yang dianggapnya berbakat. Bertarung satu sama lain telah menjadi kegiatan sehari-hari bagi mereka. Yaksa dulunya seperti Dewa Naga. Karena tidak yakin dengan kekuatan Xiu, ia berulang kali menantangnya, dan setelah dianiaya, ia menjadi semakin berani. Baru pada saat mereka bertarung memperebutkan posisi Dewa Perang, mereka berdua benar-benar memutuskan kontak. Shen Yanxiao tidak dapat menahan perasaan emosionalnya terhadap pola bambu dan kuda ini. Di sisi lain, Dewa Naga sangat senang karena akhirnya ia menemukan seseorang yang sama sengsaranya dan juga dianiaya oleh Xiu. Dewa Naga merasa bahwa ia dan Yaksa memiliki bahasa yang sama, sehingga segera setelah Yaksa datang, Dewa Naga datang untuk mencari aliansi. Tetapi, Yaksa melirik tanpa ekspresi ke arah Dewa Naga yang tengah berusaha membuat kehadirannya diketahui di depannya, lalu memfokuskan pandangannya ke Xiu. Dia sepenuhnya mengabaikan niat baik Dewa Naga. Pemandangan di ruangan itu sangat aneh. Shen Yanxiao duduk bersila di tempat tidur, sementara burung vermilion dan Taoti berbaring di pahanya.
Dewa Naga menggigit sapu tangannya dan menatap Yaksa yang mengabaikannya. Yaksa menatap Xiu dengan wajah kosong, sementara Xiu duduk di kursi dengan kaki bersilang dan 10 jarinya tergenggam di depan dada. Ia menatap Shen Yanxiao yang duduk di tempat tidur dengan ekspresi dingin namun lembut. "Duduk dan mari kita bicara," kata Shen Yanxiao untuk menghilangkan suasana canggung. "Setan datang kepadaku beberapa waktu lalu, aku Yaksa." Setelah mendapatkan persetujuan di Xiu, Yaksa memutuskan untuk membawa ras undead ke dalam aliansi Shen Yanxiao. Ini bukan hanya keinginannya, tetapi juga keinginan semua undead. "Setan benar-benar datang menemuimu. Lalu kau?" Dewa Naga menatap Yaksa dengan ekspresi ragu. "Aku sudah meminta seseorang untuk mempersiapkan upacara dalam beberapa hari. Pada saat itu, Xiu akan maju sebagai perwakilan ras dewa dan mengumumkan bahwa ras dewa telah menerima kembali ras mayat hidup," kata Yaksa tanpa ekspresi. Tindakannya akan menunjukkan bahwa ia memilih untuk menolak undangan setan. Dewa Naga menghela napas lega. "Ya," Xiu mengangguk, "ras iblis akan segera muncul kembali, dan ras dewa telah tumbang. Sekalipun kita tidak bekerja sama dengan ras iblis tidak akan keberatan dengan ketidakhadiran kita." Yaksa, sebagai mantan sekutu ras iblis, adalah yang paling jelas tentang kekuatan ras iblis. Ketika ras dewa masih ada, kecuali dewa utama, dewa-dewa superior lainnya masih ada. Meski begitu, ras dewa tetap harus membayar harga yang mahal untuk kemenangan. Sekarang ras dewa sudah hampir punah, tidaklah mudah untuk melawan ras iblis. Apakah iblis sekuat itu? Mereka pasti sangat menderita dalam perang antara dewa dan iblis. Dewa Naga telah meninggal di awal perang, jadi dia sama sekali tidak tahu tentang situasi ras iblis. Yaksa menggelengkan kepala dan berkata, "Banyak jenderal iblis yang selamat. Dari 12 jenderal iblis, masih tersisa 7. Meskipun mereka terluka parah saat itu, setelah sekian lama, mereka kurang lebih telah pulih." Ekspresi semua orang di ruangan itu langsung menjadi serius. Para jenderal iblis dari ras iblis sama kuatnya dengan para dewa superior dari ras dewa. Saat ini, ras dewa hanya memiliki 3 dewa superior, sementara ras iblis memiliki 7 dewa superior. Dan aku juga mendengar dari setan bahwa posisi kelima jenderal iblis yang mati telah digantikan oleh iblis-iblis baru. Yaksa sekali lagi melontarkan berita yang lebih menyedihkan.